Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana koperasi dapat menjadi motor ekonomi baru bagi masyarakat desa dan peran strategis dari koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat serta langkah-langkah reformasi yang tengah dilakukan pemerintah untuk memperkuat koperasi di seluruh Indonesia, sudah hadir bersama kami Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Selamat pagi Pak Ferry. Selamat pagi Mbak. Apa kabar Pak Ferry? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Pak Ferry, kalau kita berbicara soal koperasi desa Kelurahan Merah Putih, ini kan menjadi salah satu program prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tapi mungkin bisa segarkan kembali ingatan kita Pak. Apa sebetulnya permasalahan di desa yang memang ingin diselesaikan melalui koperasi desa Merah Putih? Yang pertama, dengan koperasi desa itu kan artinya ada dua hal. Ada koperasinya, ada desanya. Nah, sekarang pembentukan badan hukumnya sudah waktu Juli itu di launching oleh Bapak Presiden itu 80.000. Sekarang per hari ini sudah 82.000 yang berbadan hukum, punya akte gitu. Dan kemudian akhir September, Oktober kita udah mulai pembangunan fisik gudang, gerai, sarana pendukung dan alat kelengkapannya. Per hari ini saya bisa sampaikan data tanah yang terinventarisir oleh data di Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa itu udah 34.000. Kemudian jumlah bangunan gudang, gerai, dan alat kelengkapannya sudah hampir 27.000 per hari ini. Jadi memang sebenarnya Presiden ingin bahwa standar bangunan fisiknya itu memang akan dikelola secara modern dan itu akan bisa mengatasi masalah-masalah. Jadi masyarakat desa itu akan dibukakan, mereka jangan jadi objek lagi, tapi masyarakat desa harus menjadi subjek. Subjek itu menjadi pelaku ekonomi, oleh karena itu dikasih badan usaha namanya koperasi. Nah, desanya sendiri, masyarakat desanya ya sekarang harus berubah. Harus Presiden ingin supaya menjadi selain sebagai subjek juga jangan hanya jadi penerima manfaat, jangan hanya jadi nasabah, tapi juga menjadi masyarakat yang dibukakan akses modal. Dan oleh karena itu Presiden juga membuka akses permodalan ke desa-desa gitu. Nah, ini diharapkan akan bisa menjadikan masyarakat di desa itu ada perputaran uang, ada pertumbuhan ekonomi di desa-desa, dan diharapkan nanti desa juga akan bergerak, ada pembukaan lapangan kesempatan kerja dan lain sebagainya. Dan di luar itu juga Mbak Marcelina, itu desa kita juga sekaligus bisa mengatasi, misalkan ada desa-desa yang belum ada akses listriknya, kita selesaikan. Ada desa yang belum ada akses internetnya, kita selesaiin. Ada desa misalkan yang di daerah kawasan pesisir dan nelayan, nggak ada solarnya, kita selesaiin. Jadi tugas kami di Kementerian Koperasi untuk mensukseskan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini jadi agak kompleks juga. Tapi menurut pendapat kami memang ada hikmahnya Presiden bikin program koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Jadi kita bisa atasi semua masalah-masalah yang ada di desa-desanya. Sekaligus juga dengan waktu yang cepat, badan usaha koperasi itu bisa ngejar ketinggalan dari sisi aset, dari sisi volume usaha kegiatan, dari sisi partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota koperasi itu bisa ngejar ketinggalan dibanding dengan BUMN dan badan usaha swastanya gitu. Oke, jadi memang menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa begitu ya Pak? Iya, bagaimana dan pemenuhan. saya rasa memang betul, kami juga berpikiran bahwa Presiden sangat jeli, cermat melihat bahwa memang masih banyak masalah-masalah mendasar. Setelah 80 tahun kita merdeka ini, harusnya memang sudah selesai semua lah masalah-masalah yang ada, terutama di masyarakat di pedesaan gitu. Nah, harapannya nanti koperasi desa, karena dia adalah merupakan entitas bisnis, dia akan menjadi penggerak ekonomi di desa-desa dan kelurahan gitu. Tapi secara konsepnya sendiri Pak, atau mungkin kalau kita bisa pakai kata-kata model bisnisnya, ini apa bedanya Pak dengan KUD yang sebelumnya sudah ada, bahkan badan usaha milik desa, BUMDes yang juga masih ada. Bagaimana nanti berjalannya Pak antara unit-unit yang berbeda ini? KUD, Koperasi Unit Desa itu meskipun namanya desa, tapi
domisilinya banyak di kecamatan. Dulu KUD itu berperan sangat besar karena mereka punya aset. Mereka KUD itu banyak yang menjadi koperasi produsen dan mereka punya aset gudang-gudang. Nah, gudang-gudang lantai kering yang mereka miliki itu dulu berperan sangat besar sehingga pada saat itu Indonesia menjadi swasembada beras karena ada fungsi gudang lantai kering yang dimiliki oleh koperasi unit desa tentunya. Nah, sekarang kita revitalisasi lagi. Nah, gudang-gudang yang dimiliki oleh koperasi unit desa itu kita revitalisasi, akan kita jadikan lagi sebagai distribution center gitu, DC yang akan nanti dipergunakan untuk mendistribusikan barang-barang untuk ke koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Hubungannya dengan BUMDes itu gini, kalau BUMDes itu adalah badan usaha yang ada payung hukumnya peraturan pemerintah untuk menindaklanjuti adanya undang-undang desa. Nah, cuma problemnya adalah BUMDes ini kan 100% dimiliki oleh pemerintahan desa. Nah, sementara kalau koperasi desa itu kepemilikannya adalah masyarakat desa. Nah, meskipun ada kepala desa di koperasi desa, tapi kami tempatkan menjadi pengawas. Baik. Dan tetap punya tanggung jawab untuk membesarkan koperasi desanya. Tapi yang menjadi pengurus koperasi di koperasi desa kelurahan itu adalah seluruh unsur-unsur yang terbaik di masyarakat untuk mulai silahkan untuk menjadi pengurus dari ataupun pengelola dari koperasi desa. Oke. Nah, kita juga akan bahas Pak Ferry seperti apa pertumbuhan dari Koperasi Desa Merah Putih sejak sudah ada 82.000 tadi ya yang memiliki berbadan hukum. Kita akan bahas usai jeda Pak Ferry dan pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, dan masih bersama kami Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Pak Ferry, ya. Setelah ada 82.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang berbadan hukum, nah sampai dengan saat ini Pak sudah ada berapa yang beroperasi dan mungkin pemetaannya itu ada di daerah mana saja? Pada saat kita launching bulan Juli ketika Presiden launching di Klaten itu, di Desa Bentangan itu, ada 100 mock-up percontohan yang kita buat memang sengaja untuk menjadi tempat belajar buat kami yang di Kementerian Koperasi khususnya gitu. Nah, bisa dilihat tuh, sekarang mereka sebagian besar udah jalan dan omsetnya juga bagus. Nah, sekarang masuk ke tahap pembangunan fisik. Tapi paralel dengan kegiatan pembangunan fisik itu, Kementerian Koperasi sekarang sedang dan sudah sampai tahap akhir melakukan proses pelatihan kepada seluruh pengawas pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kami merekrut 8.000-an tenaga bisnis asisten yang kita terjunkan dari sejak bulan lalu untuk melatih satu orang bisnis asisten itu bertanggung jawab terhadap 10 koperasi desa Kelurahan Merah Putih, diajarin bagaimana cara membuat proposal, kemudian cara mengelola keuangan dan lain sebagainya. Kemudian kami juga merekrut 1.104 tenaga project management officer yang kita terjunkan ke dinas-dinas koperasi yang ada di provinsi, kabupaten, kota untuk meningkatkan kapasitas mereka karena memang ini kan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah entitas bisnis. Jadi memang harus diperlakukan sebagai unit usaha gitu yang harus jalan gitu. Dan oleh karena itu karena koperasi desa ini kan akan melakukan kegiatan banyak hal, mulai dari kegiatan gerai sembako yang nanti akan dikelola secara modern, apotek dan klinik desa, kemudian pergudangan, kemudian juga ada logistik, ada lembaga keuangan mikro, dan juga
kegiatan-kegiatan bisnis atau usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan di desa dan kelurahan masing-masing, bisa kuliner, kerajinan, dan lain sebagainya. Nah, Baik. karena ini entitas bisnis, jadi memang harus diperlakukan sebagai unit bisnis, Ya. dan oleh karena itu dan permodalan yang dibukakan oleh pemerintah ini kan sifatnya pinjaman, pembiayaan yang harus nanti setelah grace periodnya selesai, kan grace periodnya 6 bulan, di bulan ke-7 mereka harus bisa membayar pinjaman dari akses permodalan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi Nah, terkait dengan akses modal itu Pak, ini kan memang mendapat pinjaman dengan plafon hingga 3 miliar rupiah ya Pak untuk setiap koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Nah, untuk syarat ataupun prosedurnya ini seperti apa Pak? kan kalau 3 miliar itu terdiri dari modal investasi dan modal kerja. Modal investasinya ya dibangunkan gudang-gudang, gerai-gerai, rak, barang-barangnya, kemudian alat transportasinya dan lain sebagainya. Itu udah relatif kurang lebih hampir rata-rata 3 miliar itu udah mencakup itu semuanya. Nah, kemudian sekarang skemanya kan langsung dari Bank Himbara kepada PT Agrinas Pangan Nusantara yang kami tunjuk sebagai pelaksana kegiatan pembangunan fisiknya. Pengawasannya seperti apa Pak ketika modal itu sudah dicairkan? Pengawasannya kami kebetulan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung. Mereka punya aplikasi Jaga Desa. Nah, di dalam aplikasi Jaga Desa itu kami menambahkan fitur tentang koperasi desa sehingga aparatur Kejaksaan Agung itu bisa bekerja sama dengan kami untuk melakukan mitigasi resiko dan pengawasannya. Jadi model bisnis dan modul-modul pelatihan itu adalah tanggung jawab dari Kementerian Koperasi, itu karena sesuai dengan amanat Inpres nomor 9 tahun 2025. Jadi diharapkan Maret atau April Presiden karena berharap itu udah bisa selesai pembangunan fisik 80.000 itu. Baik. Dan kemudian siap untuk operasional. Cukup optimis Pak, bulan Maret harus tahun optimis, depan. Harus ya. harus optimis. Baik. Nah, jadi kita punya tahun depan itu kita punya 80.000 retail modern di desa-desa dan kelurahan, punya 80 ribuan pergudangan, 80 ribuan armada logistik, ada 80 ribuan lembaga keuangan mikro. Kita jadi akan ini, bahas tantangannya juga Pak, bagaimana untuk merealisasikan target tersebut di tahun depan ya, tidak lama lagi waktunya. Dan kita akan bahas usai jeda Pak Ferry dan pemirsa tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh Kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, kita masih membahas terkait dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bersama dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Pak Ferry, apa sebetulnya tantangan terbesar dalam membentuk sampai mungkin nanti ke depannya mengelola Koperasi Desa Merah Putih? karena ini merubah mindset dari objek, dari penerima manfaat menjadi subjek. Sekarang mereka punya badan usaha, menjadi pelaku ekonomi. Itu memang harus didampingi, dilatih, dan kemudian juga masyarakat desa itu yang sarjana memang hanya 5%, Mbak, gitu. Terus kemudian juga angka anak muda ya, usia produktif itu 45%. Jadi memang ini tantangan buat kita, buat kami gitu, untuk nge-push untuk mempercepat proses peningkatan kapasitas mereka untuk bisa mulai berubah mindsetnya untuk menjadi subjek ekonomi. Dan kemudian mereka juga harapannya nanti koperasi desa tadi yang saya sebutkan ada 80.000 retail modern. Jadi dari sisi penyerapan lapangan pekerjaan, kalau satu koperasi desa Kelurahan Merah Putih bisa nyerap 20 orang sebagai pengurus, pengelola, manajer-manajer dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih, itu kan 80.000 kali 20 orang itu udah 1,6 juta. Belum lagi kalau ada masyarakat di desa itu yang menjadi anggota. Rata-rata
usia dewasa di setiap desa itu ribuan lah, 4 ribuan. Tapi kita ambil angka yang konservatif 500 orang itu berarti kalau 80.000 kali 500 orang lah gitu. Itu kan udah 40 jutaan. Bagaimana meyakinkan orang-orang tadi Pak untuk kemudian bisa bergabung dengan Koperasi Desa Merah Putih untuk kembali ke desa? Minggu depan kami di Kementerian Koperasi, saya dengan Pak Menteri Sosial juga mendorong agar penerima manfaat, khususnya yang penerima bantuan pangan tunai dan bantuan sosial yang lainnya, itu didorong untuk menjadi anggota Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi mereka bisa beli barang-barangnya di Koperasi Desa dan setiap akhir tahun mereka mendapatkan manfaat dari sisa hasil usaha dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu, sehingga mereka akan dapat tambahan pendapatan dari situ. Nah, tetapi juga yang tadi saya sampaikan, masalah soal bagaimana kita bisa membuka penciptaan lapangan pekerjaan di desa ini, baik sebagai kegiatan apotik dan lain sebagainya, gerai-gerai yang kita buka. Tapi kita akan juga dorong proses penciptaan lapangan pekerjaan dari industri-industri kecil yang tumbuh. Karena nanti bayangin, kita punya 80.000 outlet retail modern yang produk-produknya nanti yang dijual sebagian berasal dari produk-produk yang diproduksi oleh kita sendiri, oleh masyarakat desa itu sendiri atau oleh pelaku UMKM dan lain sebagainya. Jadi tumbuh tuh, ketika industrinya tumbuh, penciptaan lapangan pekerjaannya juga makin luas tuh. Dan akhirnya harapannya yang Presiden ingin ada penciptaan lapangan pekerjaan, ada pertumbuhan ekonomi di desa, harap secara agregat nanti pertumbuhan ekonomi nasionalnya juga bisa mencapai 8%. Ini daripada kita tidak melakukan hal ini sekarang, nanti khawatirnya adalah desa-desa akan terjadi arus urbanisasi yang besar-besaran. Masyarakat atau anak-anak muda dari desa ke kota-kota besar mencari lapangan pekerjaan. Salah satu cara menahan laju itu ya Pak? Iya, kalau enggak nanti persentasenya makin kecil terus, nanti desa-desa khawatirnya diisi oleh orang-orang tua semua. Gitu. Baik, singkat saja Pak Ferry, untuk tantangan seperti infrastruktur listrik, komunikasi atau internet, ini masih menjadi kendala tidak Pak dalam membangun koperasi? Masih ada. Akhirnya kami di Kementerian Koperasi juga melakukan rapat dengan pihak PLN, dengan pihak Pertamina Renewable Energy, kemudian juga dengan pihak PT Telkom, dengan Telkomsel, untuk mengatasi desa-desa yang masih ada kelangkaan soal listrik, masih ada soal keterbatasan akses internet dan lain sebagainya. Saya pun juga rapat dengan Menteri Komdigi untuk mengatasi masalah seperti itu. Jadi emang satu program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini tidak lagi sekedar menjadi program prioritas atau program strategis nasional, tapi juga kegiatan yang bisa kita lakukan sambil bersamaan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di desa. Nah, termasuk juga bagaimana kita bisa membebaskan masyarakat desa dari mereka dari praktek rentenir, pinjaman online, dari tengkulak dan lain sebagainya. Itu kan yang diinginkan oleh Presiden. Bagaimana sekarang kita juga harus aware dengan masyarakat yang ada di desa gitu. Ini sesuai dengan cita-citanya Bapak Presiden. Cita nomor 6, pembangunan itu harus dimulai dari bawah dan dari desa. Nah, disinilah kita bisa mengatasi berbagai masalah yang mendasar yang mudah-mudahan nanti bisa membawa kembali koperasi berperan besar di dalam perekonomian nasional. Gitu. Kita tentu harapkan apa yang jadi cita-cita dalam program ini kemudian bisa tercapai begitu ya di tengah berbagai tantangannya. Dan dukungannya. Baik, terima kasih Pak Ferry Juliantono, Menteri Koperasi Republik Indonesia sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, demikianlah jumpa kita untuk hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Marcelina Tumundo pamit undur diri. Sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.